Baik, yang pertama ada pengertian hikayat. Hikayat bisa disebut juga dengan cerita rakyat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menceritakan kisah-kisah mustahil dan sakti. Di dalam hikayat bisa didapatkan kearifan lokal, budaya, dan banyak nilai-nilai religius. Karena pada dasarnya hikayat itu berasal dari daerah timur. Berikutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Dalam sebuah hikayat terdapat beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, adanya kemustahilan yang biasanya berupa peristiwa yang tidak masuk akal. Yang kedua, adanya kesaktian yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat. Yang ketiga, pengarangnya tidak diketahui atau anonim karena berasal dari zaman dahulu dan diceritakan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Yang keempat adalah istana sentris karena memiliki unsur-unsur kerajaan baik dari segi setting atau tokoh-tokohnya. Yang kelima, mengandung nilai-nilai yang kuat, yaitu diantaranya ada nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, dan nilai edukasi. Selanjutnya adalah ciri bahasa teks hikayat. Yang pertama, menggunakan istilah asing, biasanya cenderung menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing, karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contoh kata-kata arkais seperti titah atau perintah, upeti atau harta yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lain sebagai tanda tunduk. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang mengungkapkan kesenjangan waktu seperti ketika, setelah itu, kemudian. Dan ciri yang keempat adalah menggunakan majas. Gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah suatu karya sastra. Majas terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran, dan yang terakhir adalah majas penegasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis hikayat. Hikayat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan histori dan isi. Berdasarkan histori, hikayat meliputi Melayu, Jawa, India, Arab, Persia. Sedangkan berdasarkan isi, hikayat meliputi sejarah, biografi, agama, peristiwa, dan cerita. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan isi hikayat. Yang pertama adalah membaca teks hikayat secara cepat dengan mengingat kata kunci atau ide pokok dan urutan peristiwa yang ada dalam hikayat. Yang kedua, menentukan tokoh atau penokohan dengan mengutip cerita sebagai alasan. Yang ketiga adalah menentukan alur. Yang keempat adalah menentukan sudut pandang. Yang kelima adalah menentukan tema. Yang keenam adalah menentukan amanat yang disertai alasan. Yang ketujuh adalah menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai kehidupan itu misalnya adalah nilai spiritual, nilai agama, nilai moral, yakni nilai yang berhubungan dengan tingkah laku, nilai sosial yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat, dan yang terakhir adalah menyusun simpulan tersebut dalam bentuk laporan.